Investasi dan pemasaran asuransi syariah. Apa itu investasi dalam asuransi syariah? Hai, apa kabar? Ada calon nasabah ngeluh, dia ambil asuransi syariah buat nyiapin pendidikan anak. Nah, dia udah rajin nih, bayar kontribusi selama 5 tahun. Pas anaknya mau sekolah, nggak ada santunan yang cair. Dapat santunan kan kalau kena musibah, kalau nggak kena, ya nggak dapet dong. Benar, harus paham bedanya investasi dan proteksi. Investasi itu menaruh uang dalam jangka panjang pada suatu aset dengan harapan mendapat imbalan hasil di masa mendatang. Sedangkan proteksi itu menaruh uang agar mendapat santunan bila terkena musibah. Oh gitu, jadi gimana dong? Ya harus investasi dan proteksi, jangan hanya proteksi. Nah, betul tuh. Makanya pada asuransi syariah ada fitur investasi yang disebut unit link. Hibah iuran baru dari kontribusi adalah untuk proteksi. Ujroh adalah biaya berupa imbalan untuk perusahaan asuransi. Nah, sisanya itu baru untuk investasi. Karena itu, memilih jenis portfolio investasi harus sesuai dengan tujuan investasi. Jangan sembarangan, nanti bisa menyesal. Allianz Syariah, cara baik mencapai tujuan keuangan. Nah, setelah tahu apa itu investasi dalam asuransi syariah, terus tujuannya apa ya? Tujuannya asuransi syariah untuk panduan keuangan bagi masyarakat Indonesia, menguraikan praktik-praktik investasi konvensional, menekankan stabilitas ekonomi sosial melalui sistem syariah, dan memaparkan resiko-resiko yang dihadapi dalam pengembangan industri syariah di Indonesia. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 40 mengenai pasar modal syariah, efek syariah, sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal adalah surat berharga yang akad, pengelolaan perusahaannya, dan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah yaitu yang pertama adalah tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakan untuk hal-hal yang haram. Kedua, tidak saling menzalimi dan tidak dizalimi. Ketiga, transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho. Dan keempat, tidak ada unsur maisir, riba, dan gurur. Pada akad wakalah bil ujroh. Pada akad wakalah bil ujroh, perusahaan asuransi selaku pemegang amanah tidak menanggung resiko akibat kerugian investasi. Perusahaan asuransi selaku wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil keuntungan investasi. Ada apa aja ya jenis-jenis produk investasi dalam asuransi syariah? Yang pertama adalah unit link syariah, yaitu produk asuransi jiwa yang mengkombinasikan perlindungan jiwa dan potensi hasil investasi. Dana yang dibayarkan bersifat premi yang akan diinvestasikan pada instrumen investasi halal dan berprinsip syariah. Yang kedua, yaitu produk rencana investasi syariah.
Apa itu rencana investasi syariah? Adalah produk investasi yang berfokus pada pertumbuhan modal jangka panjang yang diperingkat dalam portofolio syariah, termasuk proyek-proyek investasi yang kompetitif, yang cocok untuk perencanaan keuangan, pendidikan, dan penelitian. Yang ketiga, ada asuransi properti syariah, yaitu produk yang meminimalkan risiko disebut tabarruk dan investasi syariah, dan keberhasilannya akan meningkatkan nilai klaim yang dibuat oleh individu. Jenis produk investasi yang terakhir adalah asuransi properti syariah, yaitu produk asuransi yang melibatkan biaya tinggi untuk konsultasi dan layanan medis, dengan premi untuk tabarruk dan investasi syariah, memastikan imbal hasil yang tinggi atas investasi. Setelah ini, kita akan mendengarkan hasil dari testimoni-testimoni para pemegang polis perusahaan asuransi syariah, yaitu perusahaan asuransi Allianz. Satu minggu itu saya kalau nggak salah itu hari Senin saya kirim dokumennya, hari Jumat itu udah masuk, udah ditransfer. Kok itu tadinya aku pikir lama ya, biasanya kan kalau ini sih cuma 6 hari sih, cepet. Prosesnya nggak terlalu lama sih, ya sekitar 15 harian lah prosesnya. Waktu itu sih langsung telepon terus dikasih tahu kalau diminta, ya disuruh aja berobat dulu kayak biasa, terus diminta kwitansinya, bukti-bukti, kalau bisa sih sama USG-nya, ronsennya. Proses ngasih dokumennya sih cepat, bisa hari itu juga. Tapi kalau untuk pencairannya, mereka sih bilangnya dalam 20 hari kerja udah bisa. Tapi kalau untuk aku sendiri nih, realnya sih lebih dari itu, kurang lebih 2 bulan sih, 2 bulan. Waktu itu dapat telepon kayak udah masuk belum, akhirnya aku baru cek, memang waktu itu baru masuk juga sih setelah telepon itu. Kalau untuk klaim sih menurut aku sih nggak susah sih, soalnya nggak diribetin juga, tinggal proses menunggu pencairannya aja, itu yang mungkin perlu lebih sabar lagi.